Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitriani, NIM C2417015 dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil field trip yang berjudul Analisis Logam Berat Timbal atau PB dan Tembaga atau CU pada Kijing Taiwan, Anadonta Wudiana pada Situ Gede dan Situ LSI. Kemudian selanjutnya, hal yang latar belakangi dari analisis field trip ini adalah karena Kijing Taiwan atau Anadonta Wudiana merupakan kerang yang habitatnya berada di air tawar. Nah, Kijing Taiwan sendiri ini banyak ditemukan pada perairan di Dramaga, Bogor, termasuk Situ LSI dan Situ Gede. Nah, tingginya kandungan protein yang terdapat dalam Kijing Taiwan ini menjadikan Kijing Taiwan banyak dikonsumsi sebagai alternatif protein selain kerang-kerangan oleh masyarakat. Selain untuk dikonsumsi, Kijing Taiwan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku lainnya, terutama pada produk yang basisnya adalah kerang-kerangan. Salah satu karakteristik dari Kijing Taiwan ini adalah filter feeder. Nah, karena sifatnya filter feeder ini dapat menyebabkan Kijing tersebut tercemar oleh bahan pencemar seperti logam berat. Nah, maka dari itu penting dilakukannya analisis logam berat pada Kijing Taiwan. Kemudian selanjutnya beralih pada metode, waktu dan tempat, yaitu praktikum dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Nah, lokasi pengambilan sampel biotanya itu dilakukan pada dua tempat. Yang pertama adalah Situ Gede dan yang kedua adalah Situ LSI. Kemudian sampel dianalisis di Laboratorium Biologi Makro, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk alat dan bahannya sendiri, alat dan bahan yang digunakan adalah ada trash bag, ember, kamera, alat bedah, spidol permanen, label, papan jalan, alat tulis, penggaris, sarung tangan, Ekman Grab, jala, termometer, pH meter, deometer, timbangan digital, styrofoam, jarum, buku identifikasi ikan, perahu karet, life jacket, dan biota uji atau Kijing Taiwan. Nah, lanjut ke prosedur kerja. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan titik sampling. Kemudian, setelah titik sampling ditentukan, maka lakukanlah analisis kualitas air meliputi pH, suhu, dan DO. Setelah itu, ikan ditangkap dengan menggunakan jala, kemudian lakukan proses handling pada ikan dengan memisahkan daging dengan sedimen. Kemudian, lakukanlah analisis logam berat. Selanjutnya beralih ke analisis data. Adapun rumus yang digunakan dalam analisis data kali ini adalah yang pertama meat yield atau M-nya. M-nya sendiri rumusnya adalah bobot daging dibagi bobot total dikali 100%. Dan yang kedua itu ada body content index atau BCI dengan rumus berat cangkang dibagi berat daging dikali 100%. Dan yang ketiga adalah rumus soft tissue index atau STI dengan rumus berat mantel dibagi berat soft tissue dikali 100%. Dan yang keempat ada rumus maksimum weekly intake atau MWI dengan rumus berat badan dikali PWTI. Selanjutnya beralih kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada tabel 1, yaitu perbandingan nilai PB dan CU pada Situ LSI dan Situ Gede. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh informasi bahwa kadar PB ditemukan lebih besar pada perairan Situ Gede dengan kisaran konsentrasi 1,6807 ppm. Sementara untuk di Situ LSI itu nilai PB-nya negatif 3,3217. Dan untuk CU, konsentrasi ditemukan lebih besar pada perairan Situ LSI dengan konsentrasi 4,1907 ppm. Nah, untuk perairan dari Situ Gede itu nilai dari CU-nya hanya 3,4483. Kemudian selanjutnya ada tabel 2, yaitu tabel indeks MY, BCI, dan STI pada perairan Situ Gede dan Situ LSI. Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh informasi bahwa nilai MY, BCI, dan STI pada perairan Situ Gede dan Situ LSI. Nah, nilai MY pada kedua situ didapatkan hasil bahwa MY pada Situ Gede lebih besar dibandingkan dengan Situ LSI, yaitu dengan nilai 0,23. Nah, untuk nilai BCI-nya sendiri pada Situ Gede yaitu sebesar 0,57 dan nilai STI-nya sebesar 0,16. Situ Gede memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan Situ LSI untuk ketiga indeks tersebut.
Selanjutnya di sini ada tabel maksimum tolerance intake atau MTI untuk orang dewasa. Didapatkan hasil bahwa berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam 1 minggu orang dewasa yang memiliki berat badan 50 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari perairan Situ Gede maksimum 0,770 kg daging per minggu dan dapat mengkonsumsi kijing Taiwan pada situ LSI maksimum 41,7591 kg daging per minggu. Selanjutnya ada tabel maksimum tolerance intake untuk anak-anak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam 1 minggu, anak-anak yang memiliki berat badan 15 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari Situ Gede maksimal 0,6033 daging per minggu dan kijing Taiwan dari Situ LSI maksimum 12,5277 kg daging per minggu. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, pembahasan dari logam Pb dan Cu. Berdasarkan tabel 1, perairan Situ Gede mempunyai konsentrasi logam berat Pb yang lebih besar dibandingkan dengan Cu. Menurut Sembiring 2009, kadar Pb meningkat dengan semakin banyaknya kegiatan pertambangan, peleburan, dan industri. Penyerapan timbal di dalam tubuh sangatlah lambat, sehingga akan terjadi akumulasi serta menyebabkan keracunan yang sangat progresif. Sementara untuk nilai Cu-nya, perairan Situ LSI memiliki konsentrasi Cu yang lebih tinggi. Logam Cu sendiri banyak dihasilkan pada limbah domestik yang asalnya dari pemukiman penduduk menurut Liusita et al. 2017. Selanjutnya adalah indeks MY atau meat yield. Indeks meat yield menunjukkan bahwa nilai MY di perairan Situ Gede lebih besar dibandingkan dengan Situ LSI. Hal ini menandakan bahwa kijing yang berada di perairan Situ Gede memiliki nilai kemontokan yang lebih tinggi. Menurut Cahyani et al. 2016, indeks MY pada spesies Bivalvia dipengaruhi oleh pengaruh endogen, antara lain siklus gametogenesis dan proses metabolisme, serta untuk faktor eksogennya adalah dipengaruhi oleh suhu, air, dan bahan pencemar. Yang ketiga ada Body Content Index atau BCI. Nilai BCI sendiri dari kijing perairan Situ Gede memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa kijing Taiwan dapat berkembang dengan baik di perairan Situ Gede dibandingkan dengan Situ LSI. Nah, menurut Lagede et al. 2015 menyatakan bahwa condition index ditentukan oleh kualitas daging, karena selama proses pemijahan, bobot daging menurun. Untuk Bivalvia sendiri, waktu yang terbaik untuk memanen mereka adalah ketika body condition index atau BCI-nya sedang dalam puncak. Yang keempat ada soft tissue index. Nilai STI pada kijing yang berada di perairan Situ Gede memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan perairan Situ LSI. Hal tersebut menandakan bahwa berat mantel kijing di perairan Situ Gede lebih besar dibandingkan dengan Situ LSI. Nah, besarnya nilai STI sendiri ini bisa karena memang umur dari kijing tersebut memang sudah tua dan dapat dihubungkan dengan banyaknya penyerapan bahan pencemar dalam tubuhnya. Yang terakhir ada Maximum Tolerance Intake atau MTI. Maximum Tolerable Index adalah batas maksimum konsentrasi dari pangan terkonsentrasi logam berat yang boleh dikonsumsi per minggu menurut Cahyani 2016. Hasil menunjukkan bahwa pada orang dewasa dengan bobot badan 50 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari perairan Situ Gede maksimum 0,770 kg daging per minggu dan dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari Situ LSI maksimum 41,7591 kg daging per minggu. Untuk anak-anak sendiri dengan bobot badan 15 kg dapat mengkonsumsi kijing Taiwan dari Situ Gede maksimum 0,6033 kg daging per minggu dan kijing Taiwan dari Situ LSI maksimum 12,5277 kg daging per minggu. Lanjut kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kandungan logam berat pada Situ LSI dan Situ Gede cenderung berbeda. Diperoleh informasi bahwa kadar Pb ditemukan lebih besar pada perairan Situ Gede dengan kisaran konsentrasi 1,6807 ppm. Sedangkan untuk Cu, konsentrasinya ditemukan lebih besar pada perairan Situ LSI. Kemudian, untuk nilai indeks MY, BCI, dan STI diperoleh ketiga indeks tersebut lebih tinggi pada kijing yang berada di perairan Situ Gede. Serta untuk nilai
Maximum Tolerable Intake atau MTI pada orang dewasa dan anak-anak cenderung berbeda. Lalu, sarannya adalah diadakannya uji lanjutan terhadap analisis logam berat lainnya pada biotek Kijing maupun bivalvia lainnya.